in association with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya kita bisa terus istiqomah dalam menghadirkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di depan pelataran Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Masya Allah, ini adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan pahala 100.000 kali lipat lebih besar daripada sholat di tempat yang lain. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di tempat ini dan bisa sholat di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang taubat, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus senantiasa bertaubat dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Taubat artinya kembali kepada Allah. Taubat artinya meniti jalan untuk kembali ke jalan Allah setelah kita terjatuh, tenggelam dalam setiap dosa. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, pernah berbuat dosa. Nabi SAW bersabda, Kullu bani adamu khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Allah mencintai orang yang bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, percayalah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka bertaubatlah kepada Allah mulai dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Padahal beliau dosanya dimaksum, amalnya sempurna, tapi tidak pernah kurang beristighfar. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa setiap waktu? Bagaimana dengan kita yang banyak dosa setiap saat? Maka sudah seharusnya kita bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Orang-orang datang ke tempat ini berbondong-bondong, berkali-kali. Kenapa? Karena mereka ingin merintih di hadapan Allah. Ingin bertaubat, minta ampun kepada Allah dari setiap dosa yang mereka lakukan. Dan kita tahu kenapa orang berumroh. Karena di antara keutamaan umroh adalah kafarah, menghapuskan dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh dari umroh yang ditunaikan, maka setiap langkahnya menjadi kafarah, penghapus dosa yang telah kita lakukan. Maka mulai dengan istighfar, agar taubat kita benar-benar sungguh-sungguh serius di hadapan Allah. Istighfar itu menghapuskan dosa. Istighfar itu memudahkan urusan dunia. Istighfar itu membersihkan hati. Istighfar itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita bertobat dengan istighfar. Kemudian yang kedua, menyesal dari dosa. Kalau ingat dosa, nangis. Kalau terbayang dosa yang dilakukan, meneteskan air matanya.
Maka di antara air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang menangis karena dia ingat dosa. Dia menyesal dengan dosa. Setelah dia menyesal, dia berhenti dari dosanya. Kalau dia tahu itu salah, dia tinggalkan. Kalau tahu itu keliru, dia jauhkan. Kenapa? Dia tidak mau tenggelam lagi dari dosa yang pernah dia lakukan. Sampai yang ketiga, dia berjanji ingin mengisi hari-harinya ke depan dengan amal soleh. Setelah dia tenggelam dalam dosa, setelah dia terjatuh dalam dosa, maka dia bangkit, berjanji ke depan dia lebih baik. Wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu akan menutupi semua keburukanmu di masa lalu. Sampai yang keempat, dia istiqomah di jalan Allah. Inilah kunci dari kebahagiaan yang hakiki. Setelah dia tenggelam dalam dosa, dia beristighfar, dia minta ampun, dia menyesal, dia berhenti, dan dia berjanji sampai kemudian dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang terus bertobat. Saum Ramadan kita semoga jadi cara Allah menghapuskan dosa kita. Qiyamul Lail Ramadan kita jadi cara Allah menghapuskan dosa kita. Bacaan Quran kita jadi cara Allah menghapuskan dosa kita. Dan semoga yang bisa berumroh di bulan Ramadan, umrohnya mendapatkan pahala seperti dia berhaji. Masya Allah. Dan semoga kita bisa datang ke Masjidil Haram, mengadu kepada Allah, bertaubat atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, hapuskan semua kesalahan kami. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ampuni dosa kami sebelum kami nanti kembali kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita diizinkan bisa sholat di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. In association with